Gangguan pernapasan seperti flu dan batuk sih sebetulnya sudah biasa ya. Apalagi pas musim pancaroba kayak gini. Tapi sejak pandemi COVID-19, gangguan pernapasan sedikit saja sudah bikin takut. Nah, Unyil punya berbagai info untuk mengatasi gangguan pernapasan nih. Mulai dari yang ringan sampai yang agak berat. Selengkapnya di episode Sahabat Napas hari ini. Penyakit COVID-19 yang menyerang pernapasan membuat para ilmuwan di seluruh dunia terus mengembangkan obat dan vaksin. Sementara penelitian terus berjalan, pasien COVID-19 dengan gejala parah membutuhkan alat bantu pernapasan alias ventilator. Indonesia sudah punya loh ventilator pertama karya anak bangsa. Meski bentuknya sederhana, ventilator ini berguna membantu penanganan pasien COVID-19. Ventilator portable ini dikembangkan oleh Pak Syarif Hidayat, dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Ventilator portable dikhususkan sebagai alat bantu pernapasan bagi pasien COVID-19 yang kondisinya belum memburuk, sehingga pasien tidak perlu masuk ICU. Nah, daripada penasaran, ikut Unyil lihat proses pembuatannya. Yuk, kita kemon! Ventilator ini sangat sederhana karena hanya punya satu fungsi, yaitu CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Singkatnya, cara kerja CPAP mendorong campuran udara dan oksigen ke paru-paru melalui mulut dan hidung. Tekanan udara akan membuat paru-paru tetap terbuka, sehingga jumlah oksigen yang masuk terus bertambah. Semua komponen dalam ventilator harus didesain terlebih dahulu, mulai dari kerangka luar sampai komponen di bagian dalam. Pertama, kita ke perakitan komponen elektriknya dulu yuk. Proses pengerjaannya dibagi menjadi beberapa tim. Ada yang memotong kabel, menyambungkan konektor, serta merakit papan PCB. Pembuatan ventilator ini menggunakan bahan yang ada di pasaran tanpa harus memesan ke produsen alat kesehatan. Seperti botol PIP atau Positive End Expiratory Pressure dan sedotan stainless di dalamnya. Penutup botol PIP ini dibuat dengan mesin print laser. Untuk satu penutup botol membutuhkan waktu 6 jam pengerjaan. Karena jumlah produksi sudah meningkat, sebagian besar penutup botol PIP ini dipesan dari produsen lain. Setelah semua komponen tersusun, pastikan berfungsi dengan baik. Terakhir adalah proses kalibrasi menggunakan gas flow analyzer untuk memastikan ventilator bekerja sesuai standar. Pada bulan April 2020, alat ini sudah melewati lolos uji standar alat kesehatan secara menyeluruh dari BPFK atau Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan loh. Nah, sekarang ventilator ini sudah diproduksi secara massal. Rencananya sih akan ada 300 sampai 500 yang diproduksi. Berbeda dengan ventilator lain, ventilator portable ini termasuk dalam kategori non-invasif atau tidak memasukkan alat ke dalam tubuh. Jadi tidak merusak kulit atau bagian tubuh lain. Nah, sekarang Unyil mau kasih tahu nih gimana cara kerja ventilator ini. Udara akan masuk dari filter HEPA atau penyaring udara. Kemudian di bagian dalam ada pompa elektrik yang berfungsi untuk mendorong udara masuk dan menambah tekanan. Udara akan melewati sensor tekanan. Sensor ini akan berbunyi kalau kelebihan tekanan. Secara bersamaan, udara dan oksigen akan bercampur dan mengalir ke masker pasien. Napas buangan pasien pun akan dialirkan dan disaring ke botol PIP ini. Saat ini ventilator sudah diberikan ke beberapa rumah sakit. Alat bantu pernapasan ini membuat kerja para petugas medis jadi lebih efektif. Selain mudah digunakan, harganya pun lebih murah daripada ventilator pada umumnya loh. Pak, itu ada profesor tuh. Coba berhenti dulu, Pak.
Profesor, kok bingung gitu sih, Prof? Kenapa, Prof? Ini nih, Profesor lagi butuh ventilator buat pasien yang lagi sesak napas. Emang ventilator apaan, Prof? Itu alat buat membantu ventilasi pasien yang tidak bisa bernafas sendiri. Alatnya ada di rumah Profesor, tapi nggak ada yang bisa ngambilin. Oh, yang itu. Oga tahu, Prof. Biar Oga yang ngambilin. Pak Oga yakin tahu alatnya yang mana? Tenang aja, Den. Serahin sama Pak Oga. Gini-gini, Pak Oga kan serba tahu. Profesor sama Den Unyil tunggu sini aja ya. Aduh, capek banget. Itu Prof. Oga udah bawa alatnya. Capek banget. Bongkar sendirian. Wah, apa yang harus dibongkar, Pak? Ini nih hasil kerja keras Oga. Hebat kan? Hah? Profesor minta ventilasi yang ada di rumah. Nah, Oga bawain. Waduh, capek deh. Selain memiliki rasa yang khas, teh juga memiliki aroma yang bisa digunakan untuk membantu menyegarkan saluran pernapasan loh. Bukan untuk diminum ya, tapi dihirup aromanya saja. Bantal terapi ini sangat baik bagi penderita asma. Biasanya penyakit ini ditandai dengan gejala penyempitan hingga penyumbatan saluran napas akibat peradangan. Kayak susah napas gitu efeknya. Nah, bantal teh inilah yang membantu paru-paru dan otak lebih rileks. Dan akhirnya bisa melegakan napas. Mau tahu lebih lengkap tentang bantal teh? Yuk ikut Unyil ke Cibeber, Bandung Barat. Yuk kita kemon! Untuk bantal terapi, kita pakai jenis yang namanya Clonsinensis atau termasuk jenis teh hijau. Panen teh dengan satu batang memiliki 3 helai daun. Memiliki kandungan senyawa polifenol yang baik. Teh ini mengeluarkan aroma yang bikin rileks. Daun teh selanjutnya masuk ke proses steam untuk melayukan daun. Sistem ini sering dilakukan bagi masyarakat pencinta teh di negara Jepang. Jenis teh hijau ini harus diproses dengan cepat karena bisa mengakibatkan warna teh berubah menghitam. Sekarang tahapan digelang, yaitu proses mengeluarkan kandungan tanin dan getah pada teh. Lalu dihancurkan sampai kecil-kecil. Prosesnya mirip dengan mencuci baju secara manual ya. Berikutnya, daun teh disangrai dengan tangan langsung. Wah, tangan bisa jadi hangat tuh. Sangrai sampai mengering hingga aroma teh menyeruak. Ciri-cirinya, teh akan berubah menjadi hitam, lalu mengeras seperti ini. Kemudian pindah ke wadah lainnya. Beres! Selanjutnya, tahap masukkan teh ke dalam bantal nih. Satu bantal teh ini beratnya 1 kg. Sangat pas untuk menyangga leher. Bantal leher dipilih agar pemakai lebih mudah menghirup aroma teh yang terkandung. Terapi ini sangat baik bagi penyandang asma. Bantal ini sudah banyak digunakan loh. Salah satunya oleh Asosiasi Asma di Bandung. Merawat bantal teh ini juga gampang untuk mengembalikan kesegaran aromanya. Cukup dijemur di bawah matahari. Mantap! Hore! Bantal teh sudah beres dan siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Siapa yang minat? Unyil aja sudah pesen. Ya lumayan deh menjaga kesehatan pernapasan. Penggunaan bantal teh ini bisa dimanfaatkan siapa saja, tidak ada batas usia. Aroma bantal teh akan mengeluarkan senyawa tanin, sejenis polifenol yang bisa membuat rileks. Selain itu, aromanya memicu gelombang otak alfa. Tujuannya agar lebih fokus. Gangguan pernapasan akibat flu dan batuk saja sudah bikin kita nggak nyaman.
Apalagi kalau pernapasan kita terganggu gara-gara virus corona. Aduh, jangan sampai deh. Untuk mencegah supaya nggak terserang virus, daun eukaliptus yang sejenis dengan kayu putih ini bisa digunakan nih. Kira-kira seperti apa sih pemanfaatan eukaliptus ini sebagai antivirus corona? Benar nggak sih bisa menangkal penyebaran wabah virus COVID-19? Let's go, temukan jawabannya bareng Unyil langsung ke tempat pembuatannya di Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Ini dia daun eukaliptusnya. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Ternyata ada 700 lebih jenis daun yang masuk ke dalam keluarga eukaliptus loh. Dan yang diteliti untuk pembuatan antivirus saat ini baru 2 jenis, yaitu Citriodora dan kayu putih. Kalau kayu putih, teman-teman Unyil di rumah sih kayaknya sudah tahu tuh. Daun kayu putih berwarna hijau terang, berbentuk panjang dan meruncing agak membulat. Kalau daun Citriodora punya warna hijau lebih gelap dan bentuk daunnya lebih memanjang. Daun kayu putih punya aroma yang kuat, sama seperti bau minyak kayu putih yang kita kenal. Tapi kalau daun eukaliptus jenis Citriodora ini punya aroma bau yang sama dengan citronella oil atau minyak serai wangi. Soalnya daun ini punya kandungan citronella yang tinggi yang bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri. Biar daun Citriodora dan kayu putih ini bisa dimanfaatkan, perlu diambil kandungan minyaknya dengan cara disuling. Proses penyulingan membutuhkan waktu 2-4 jam. Minyak hasil sulingan bakal diberi natrium sulfat atau garam halus untuk menghilangkan kandungan air yang masih ikut terbawa. Minyak atsiri eukaliptus inilah yang diteliti punya kandungan eukaliptal tinggi yang berfungsi sebagai antivirus dan antimikroba. Lanjut, disinilah minyak eukaliptus bakal dicampur dengan bahan lain untuk dijadikan produk siap pakai, seperti jadi balsem, diffuser untuk aromaterapi, dan roll-on. Bahan-bahan inilah yang mampu mengoptimalkan khasiat minyak eukaliptus. Seperti minyak gandapura untuk memberi sensasi panas pada kulit untuk produk roll-on dan balsem, lalu ada minyak pelah untuk aroma relaksasi pada produk aromaterapi, dan mentol biar dingin. Masih ada produk siap pakai lain yang dibuat dari minyak eukaliptus nih. Produk ini unik karena pembuatannya menggunakan nanoteknologi, sehingga khasiat minyak atsiri eukaliptus lebih efektif. Nanoteknologi digunakan untuk pencampuran 2 zat yang berbeda. Seperti air dan minyak atsiri ini, kalau dipakai cara biasa kan susah tuh buat digabungkan. Setelah tercampur, larutan minyak atsiri bakal disuntikkan ke dalam bantalan untuk dimasukkan ke dalam tabung inhaler. Nah, ini dia kelima produk hasil penelitian dari Balai Litbang Kementerian Pertanian yang memakai minyak atsiri eukaliptus sebagai zat aktif yang diteliti punya kemampuan melawan virus corona. Menurut penelitian, senyawa eukaliptol pada eukaliptus bisa mengikat main protein pada tubuh manusia, sehingga virus corona sulit untuk berkembang dan akhirnya mati. Halo Bu Indi. Halo Unyil, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Indi, Unyil mau nanya nih, kalau disamakan dengan minyak kayu putih yang beredar di pasaran saat ini, apakah sama-sama bisa dimanfaatkan sebagai antivirus corona? Ya, Unyil, perbedaan antara eukaliptus dan kayu putih memang ada sedikit perbedaan karena memang kayu putih biasanya dihasilkan oleh pohon yang namanya Maleleka kajuput, sedangkan eukaliptus biasanya dihasilkan oleh beberapa jenis eukaliptus. Nah, kemudian yang ada di pasaran misalnya juga kita tidak tahu apakah kandungannya seperti apa, campurannya seperti apa, sehingga mungkin kemampuan terhadap virusnya juga akan sangat beragam. Kalau begitu, apa sudah dilakukan pengujian, Bu? Kalau minyak eukaliptus ini benar-benar bisa membunuh virus corona? Terkait dengan pengujian,
antivirus meskipun kita belum menggunakan COVID-19 dalam uji kita, namun di setiap virus corona itu mempunyai Mpro yang dianggap sebagai target yang sesuai untuk pengembangan viral inhibitor. Nah, disinilah UC eucalyptol ini dapat binding, dapat terikat pada Mpro sehingga dapat menghambat replikasi dari virus corona. Mpro ini walaupun beragam di semua virus corona, namun dia mempunyai substrat specificity yang cukup conserve di semua virus corona, sehingga mekanisme yang sama juga kita harapkan juga terjadi pada virus COVID-19. Walau berbeda dengan vaksin, kita berharap ya adanya antivirus eukaliptus ini jadi langkah maju dalam upaya memerangi wabah COVID-19. Apalagi hasil penelitian ini merupakan salah satu karya anak bangsa yang memanfaatkan potensi hasil alam negeri kita. Sepertinya campurannya sudah sesuai. Gimana Prof? Sudah selesai belum percobaannya? Sedikit lagi, Nyil. Masih nunggu tambahan yang lain. Profesor, ini dia pesanannya. Nah, ini dia. Makasih, Pak Oga. Loh, sebentar. Ini daun apa, Pak Oga? Ya, itu sih daun singkong, Prof. Iya, Prof. Lumayan kan bisa buat lalapan. Welah talah, ya ampun. Harusnya kan daun eukaliptus, Pak Oga. Ya elah, Prof. Daun kan di mana-mana sama aja. Warnanya hijau-hijau juga. Tapi Profesor lagi buat antivirus, Pak. Pakai daun eukaliptus. Alah, kalau antivirus gitu sih, Pak Oga juga punya. Bentar ya, Pak Oga ambil dulu. Nah, ini dia Den antivirusnya. Aduh, bukan antivirus yang buat komputer gitu, Pak. Tuh, Pak Oga, Pak Oga. Untuk melegakan saluran pernapasan, kita juga bisa memanfaatkan rempah yang satu ini nih. Jahe bersifat anti peradangan dan antioksidan, sehingga mampu mengurangi gejala gangguan pernapasan. Selain itu, jahe juga mampu membuat otot-otot di saluran pernapasan menjadi lebih rileks. Selain dijadikan minuman, manfaat jahe juga bisa kita rasakan loh dengan dibuat menjadi kue seperti ini. Langsung saja deh kita lihat pembuatan kue jahe khas Jerman ini. Yuk, kita kemon! Roti Lebkuchen di toko ini memang spesial kok karena dibuatnya nggak pakai tepung. Dan hebatnya lagi, kualitas dan cita rasanya masih terjaga dari dulu sampai sekarang. Sebagai gantinya tepung terigu, Om Michael menggunakan bahan kacang hazelnut dan kacang almond. Kedua bahan kacang ini digerus sampai halus dan jadi tepung. Nah, biar makin enak, perlu juga nih ditambahkan marzipan. Ada yang tahu marzipan nggak? Marzipan itu campuran bubuk almond, gula halus, dan putih telur. Tuh, jadi mirip tepung. Sekarang kita lihat yuk cara bikin adonannya. Selain gula pasir, ada rempah-rempahnya juga loh. Campuran bubuk jahe, kayu manis, pala, cengkeh, dan kapulaga. Ini nih yang bikin roti Lebkuchen punya cita rasa yang khas. Agak-agak pedas gitu deh. Wah, kayak di Indonesia gitu ya, pakai rempah-rempah juga. Oh iya, Om Michael dapat bahan rempahnya dari luar. Adonan perlu ditambah fruktosa juga ya. Jenis gula yang diambil dari buah-buahan biar manis. Kalau sudah tercampur, baru deh ditambahkan tepung hazelnut dan kacang almond tadi. Jangan lupa pakai manisan kulit jeruk dan lemon supaya memperkaya rasa dan aromanya. Sekarang waktunya aduk-aduk, goyang terus. Kalau sudah, sekarang giliran kita cetak kuenya. Dicetaknya di atas wafer ini nih. Diameternya sekitar 10 cm. Lebkuchen dengan wafer di bagian bawah ini dikenal juga dengan sebutan Ellison Lebkuchen. Setiap hari toko roti ini bisa membuat sekitar 4.800 Lebkuchen loh. Nah, adonan yang sudah dicetak bisa langsung dipanggang dalam oven.
Setelah 10 menit, hasilnya kayak gini nih. Wangi kan? Mumpung baru matang nih, nikmati dulu wanginya Fresh from the oven. Mantap deh. Nah, ini nih bagian yang Unyil suka. Cur. Melapisi Lebkuchen pakai coklat cair. Wih, enak banget deh. Kalau lapisan coklatnya sudah mengeras, sekarang tinggal dikemas deh. Di toko ini, Lebkuchen biasa dikemas pakai kemasan plastik. Tiap kemasan bisa berisi 5 atau 6 Lebkuchen. Kue tradisional Jerman ini memang sudah terkenal banget. Gak cuma orang Jerman saja yang suka, tapi orang-orang dari negara Eropa lainnya juga banyak yang suka. Kita kemon! Seperti pepatah bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Makanya, mending kita mulai memanfaatkan bahan-bahan alam di sekitar kita untuk menjaga diri. Meskipun sudah banyak alat bantu untuk mengatasi gangguan pernapasan, jangan lupa juga ya untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Udahan dulu nih, Unyil menemani siang hari teman-teman. Sampai jumpa besok.